Di era geopolitik yang tidak pasti, terdapat perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang dapat memberikan potensi keuntungan bagi investor. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Brown Capital sebagai perwakilan dari Universitas Brawijaya memberikan rekomendasi beli pada saham PT Telekomunikasi Indonesia dengan target harga Rp3.858 per lembar saham atau setara dengan keuntungan sebesar 38%. Rekomendasi kami didasari oleh pemanfaatan teknologi dan juga strategi bisnis adaptif dari Telkom melalui 3 katalis utama, yakni pertumbuhan struktural infrastruktur, monetisasi aset, dan juga optimalisasi enterprise. Meskipun volatilitas global memberikan tekanan pada harga saham secara historis, Telkom tetap menunjukkan resiliensi fundamental. Kami melihat kondisi ini sebagai peluang emas untuk menciptakan nilai jangka panjang. Walau inflasi Indonesia sempat melonjak tajam di 3 bulan pertama 2026, namun, proyeksi pertumbuhan Indonesia tetap solid di angka 5,2%. Memasuki tesis yang pertama, Indonesia saat ini sedang mengakselerasi jangkauan 5G dengan target 80% coverage pada 2030. Melalui dukungan regulasi untuk akselerasi 5G dan juga keberhasilan proyek Palaparing, Telkom memimpin transformasi digital hingga ke pelosok negeri. Dengan total 3.220 km serat optik yang terintegrasi dengan sistem backbone nasional, menjadikan Telkom sebagai pemain utama dalam proses akselerasi tersebut. Memasuki tesis investasi yang kedua, Telkom merupakan pemain utama telekomunikasi Indonesia, didukung oleh model bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun hal tersebut membuat aset infrastruktur Telkom yang bernilai tinggi belum sepenuhnya terefleksi dalam valuasi pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, Telkom melakukan spin-off aset fiber ke Infanexia untuk mengubah aset fiber menjadi platform terbuka yang dapat dimonetisasi. Hal tersebut membuka potensi upside karena dari sisi valuasi, benchmark global berada pada angka 9 kali EV to EBITDA, jauh di atas Telkom yang masih berada di angka 4 kali. Spin-off Infanexia mendorong monetisasi aset fiber melalui open access dan network sharing. Didukung ekspansi 5G dan utilisasi meningkat, mendukung peningkatan recurring revenue dan margin Telkom. Memasuki tesis investasi yang ketiga, Telkom menyederhanakan struktur anak usaha dari 62 menjadi 22, meningkatkan fokus dan efisiensi manajemen. Transformasi akan dilakukan secara bertahap hingga 2029 melalui perampingan portofolio dan simplifikasi SKU dari 6.000 menjadi 400 dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan berkelanjutan. Sementara dari sisi ESG, Telkom berhasilkan menurunkan intensitas emisi dan energi hingga 50%, dan dari sisi sosial, skor working condition Telkom merupakan yang tertinggi di industri. Telkom juga merupakan penguasa pangsa pasar dan provider internet tercepat dibandingkan kompetitor, menjadikan Telkom memiliki ROA dan profit margin tertinggi di industri telekomunikasi. Menggunakan framework Rupal analisis, kami menemukan bahwa Telkom memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan pesaingnya. Dengan tingkat net profit margin Telkom berada di angka 20%. Kami memproyeksikan revenue Telkom akan menurun pada 2025 untuk selanjutnya bertumbuh secara stabil didorong penguatan ARPU dan driver dari spin-off Infanexia serta efisiensi anak usaha. Rasio solvabilitas Telkom tercatat terus menurun setiap tahunnya. Sementara, kami mengasumsikan capital expenditure Telkom akan stabil di 18% dari revenue Telkom berdasarkan pemaparan manajemen. Kami merekomendasikan beli pada saham Telkom dengan potensial upside sebesar 38% ke Rp3.858 menggunakan 4 metode valuasi untuk mendapatkan hasil yang konservatif dikarenakan Telkom merupakan holding company. Yang pertama, kami menggunakan discounted cash flow valuation dengan tingkat WACC 8,3% dan terminal growth rate konservatif di 1,74% dengan asumsi pertumbuhan free cash flow yang moderat. Pada metode sum of the part, kami membandingkan anak usaha Telkom dengan perusahaan lain yang sejenis, terutama untuk menganalisis dampak dari spin-off Infanexia. Untuk perhitungan valuasi dividen discounted model, kami mengasumsikan tingkat dividen payout ratio akan stabil di angka 85%. Kami membandingkan Telkom dengan pesaing yang berada di domestik maupun global dengan metrik utama dengan rasio EV to EBITDA untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai. Kami mengidentifikasi 4 resiko utama yang akan mengancam bisnis Telkom ke depannya. Menggunakan strategi mitigasi yang tepat, kami yakin Telkom dapat meminimalisir dampak dari resiko yang akan terjadi nantinya. Terakhir, kami kembali mengulangi rekomendasi beli pada saham Telkom dengan potensial upside sebesar 38% dengan 3 katalis berikut. Telkom, Build to Connect, Structure to Lead. Sekian, terima kasih.